Perang Rusia di Ukraina. Ternyata ini bukan soal perebutan tanah, ini soal jiwa. Kali ini kita akan mengupas sebuah perspektif yang, jujur aja, cukup unik tentang apa yang sebenarnya jadi bahan bakar mesin perang Rusia. Dan jawabannya bukan geopolitik, tapi sebuah proyek radikal untuk mengubah masyarakat Rusia dari dalam keluar. Coba deh perhatikan pernyataan kuat dari Vladimir Putin ini. Ini bukan sekedar retorika politik loh. Ini adalah sebuah seruan untuk memobilisasi setiap aspek masyarakat demi perang. Nah, pernyataan inilah yang jadi panggung untuk pertanyaan yang jauh lebih dalam. Pertanyaannya, kenapa sekarang? Apa sih tujuan utamanya? Sepertinya, ini bukan cuma soal memenangkan perang di Ukraina aja. Sumber yang kita bahas kali ini berargumen bahwa ada sebuah agenda tersembunyi yang jauh-jauh lebih besar. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Inti idenya menurut sumber kita adalah bahwa perang ini sejatinya bukan perang melawan negara lain. Sebaliknya, perang ini adalah sebuah alat. Alat untuk apa? Untuk mengubah Rusia dari dalam. Tentu, kita semua sering dengar penjelasan-penjelasan ini kan, bahwa Rusia sedang terdesak atau sedang bersiap-siap untuk konfrontasi yang lebih besar dengan NATO atau bahkan berencana untuk ekspansi. Ya, ini semua adalah kemungkinan geopolitik yang valid. Tapi untuk pembahasan kali ini, coba kita kesampingkan dulu semua itu. Nah, ini dia argumen utamanya. Coba bayangkan perang itu seperti sebuah gym raksasa untuk sebuah bangsa. Latihannya memang menyakitkan, tapi tujuannya adalah untuk membakar lemak, yaitu korupsi, sikap apatis, perpecahan, dan membangun otot, disiplin persatuan, dan pada akhirnya kemakmuran. Ide yang radikal banget kan? Untuk memahami obat ini, kita harus paham dulu dong penyakitnya. Penyakit yang menurut Putin sedang menggerogoti Rusia. Dan gambaran yang dilukis oleh sumber ini, jujur aja, cukup suram. Mari kita mulai dari demografi. Tingkat kesuburan di Rusia cuma 1,5. Padahal angka yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi itu 2,1. Artinya apa? Artinya Rusia secara harfiah sedang menyusut. Fondasi masa depan bangsa ini sedang terkikis, generasi demi generasi. Lalu ada krisis sosial yang dalam banget. Statistik ini cukup mengejutkan. 1 dari 6 pria Rusia adalah pecandu alkohol. Bayangkan, 1 dari 6. Ini bukan lagi masalah kesehatan individu. Ini sudah jadi penyakit masyarakat yang sangat meluas. Dan konsekuensinya mematikan. 1 dari 3 kematian di negara itu ada hubungannya dengan alkohol. Ini angka yang luar biasa besar yang menunjukkan betapa parahnya krisis yang sedang dihadapi Rusia dari dalam. Dan untuk melengkapi gambaran ini, ada kerusakan institusional. Korupsi yang merajalela telah menghambat ekonomi Rusia sampai-sampai PDB-nya lebih kecil dari Korea Selatan, negara yang populasinya cuma sepertiga Rusia, atau bahkan lebih kecil dari satu negara bagian di AS, yaitu Texas. Jadi ini adalah gambaran sebuah negara yang berada dalam krisis eksistensial. Jadi apa akar penyebab dari semua masalah ini? Menurut diagnosis Putin, seperti yang dijelaskan dalam sumber kita, biang keladinya adalah pengaruh ide-ide barat yang dianggap korosif alias beracun. Nah, untuk memahami argumen ini, kita perlu sedikit melihat kerangka filosofisnya. Dengan mengambil ide dari Hegel melalui Francis Fukuyama, sejarah dilihat sebagai perang ide. Ada tesis, yaitu kapitalisme ekstrim, yang kemudian memunculkan lawannya, antitesis, yaitu komunisme ekstrim. Keduanya kemudian menyatu menjadi sebuah sintesis, demokrasi liberal dengan konsumerisme sebagai jantungnya. Inilah yang sering dianggap sebagai akhir dari sejarah. Di sini kita bisa lihat pergeseran fundamental dalam identitas kita. Di satu sisi, ada si pekerja, seseorang yang punya kesadaran politik, bersatu dengan yang lain untuk memperjuangkan hak. Di sisi lain, ada si konsumen, individu yang terisolasi, bersaing untuk status, dan melihat dunia cuma dari kacamata ekonomi. Nah, pergeseran inilah, menurut argumennya, yang memecah belah masyarakat. Sumber kita menggunakan frasa yang sangat kuat ini untuk menggambarkan konsumerisme. Kenapa sempurna? Karena ini adalah sistem di mana orang-orang dengan rela memperbudak diri mereka sendiri pada modal. Mereka nggak sadar kalau mereka itu budak. Dan karena mereka menikmatinya, mereka jadi tidak pernah memberontak. Dan inilah inti diagnosisnya. Perbudakan konsumerisme ini dipandang sebagai racun yang telah menginfeksi Rusia. Tapi bedanya dengan Barat, jiwa Rusia yang ditempa oleh sejarah yang berbeda secara alami menolak sistem ini. Masalahnya, karena sistem ini begitu sempurna, pemberontakan mereka malah jadi bumerang yang merusak diri sendiri. Larinya ke alkoholisme, korupsi, dan keputusasaan. Oke,
Jika konsumerisme adalah penyakitnya, lalu apa obatnya? Jawabannya, menurut argumen ini, adalah mengganti idola konsumen dengan sebuah panutan yang baru, pejuang. Coba kita lihat bedanya. Si konsumen itu pengecut, terisolasi, dan hanya peduli pada kelangsungan hidupnya sendiri. Sebaliknya, si pejuang itu berani bertindak bersama orang lain dan percaya bahwa tindakannya bisa membentuk takdir. Ini adalah pergeseran total dari individu yang pasif menjadi kolektif yang aktif. Terus, gimana caranya mengubah konsumen menjadi pejuang? Sumber menjadikan sebuah eksperimen pikiran yang menarik. Bayangkan sekelompok orang yang saling benci terdampar di sebuah pulau. Tiba-tiba, mereka diserang oleh monyet pemakan daging. Mau tak mau, untuk bertahan hidup, mereka harus mengesampingkan perbedaan dan bersatu. Nah, perjuangan bersama inilah yang menempa mereka menjadi satu kesatuan, memberi mereka struktur dan tujuan. Dalam analogi ini, perang adalah si monyet pemakan daging itu. Kutipan langsung dari Putin ini dengan sangat jelas merangkum logika tersebut. Dari sudut pandang ini, kematian di medan perang adalah takdir yang mulia, sebuah pengorbanan untuk bangsa. Alternatifnya, kematian yang lambat dan tanpa arti karena alkoholisme di tengah masyarakat konsumtif. Itu dianggap sebagai nasib yang jauh lebih buruk. Jadi, dalam pandangan ini, perang adalah pilihan yang lebih baik. Apa yang muncul dari semua ini bukanlah sekedar strategi perang, tapi sebuah ideologi yang benar-benar baru. Sumber kami menyebutnya Putinisme. Nah, ini poin krusialnya. Putinisme adalah keyakinan bahwa perang bukanlah sebuah peristiwa yang harus dihindari, melainkan sebuah kondisi permanen yang diperlukan untuk kesehatan masyarakat. Perang skala kecil yang berkelanjutan ini berfungsi sebagai mekanisme konstan untuk terus menempa pejuang dan mencegah kembalinya si konsumen yang dianggap korosif. Tentu, ini adalah tantangan langsung terhadap ideologi demokrasi liberal. Tapi, apakah sebuah sistem yang dibangun di atas konflik abadi ini bisa berkelanjutan? Setiap ideologi pasti punya kelemahan kan? Dan menurut sumber ini, Putinisme punya satu kelemahan yang sangat besar dan berpotensi fatal. Ini dia. Masyarakat pejuang itu butuh seorang raja, pemimpin yang kuat seperti Putin untuk menyatukan mereka. Masalahnya adalah suksesi. Ketika sang raja tiada, tidak ada mekanisme yang jelas untuk menggantikannya. Para pejuang yang sama yang ditempa oleh perang ini bisa dengan mudah saling berbalik menyerang satu sama lain dan mengubah negara menjadi ajang perang saudara antar panglima perang. Jadi, kita akhiri dengan pertanyaan ini. Argumen yang kita bedah hari ini menggambarkan perang sebagai alat yang kuat untuk peremajaan nasional, sebuah obat keras untuk penyakit sosial. Tapi di sisi lain, sejarah juga menunjukkan bahwa budaya pejuang seringkali menghancurkan dirinya sendiri dari dalam. Pertanyaannya pun tetap, apakah obat ini pada akhirnya malah lebih buruk daripada penyakitnya sendiri?